Materi kali ini tentang asam dan basa. Pada materi kali ini kita akan memfokuskan tentang teori asam basa Arrhenius. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan konsep asam dan basa menurut teori asam basa Arrhenius. Dan indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi larutan asam basa dengan indikator kertas lakmus, kemudian menuliskan pengertian asam basa menurut Arrhenius, dan yang ketiga menentukan sifat larutan asam basa menurut Arrhenius. Baiklah, kita simak gambar-gambar berikut. Mungkin gambar-gambar ini tidak asing ya oleh kalian. Ada gambar apa itu? Jeruk ya. Gambar buah asam, gambar buah stroberi, gambar deterjen, dan minuman prebiotik. Setelah melihat gambar ini, mungkin terpikirkan oleh kita, ada apakah senyawa-senyawa di dalam zat-zat atau buah atau bahan-bahan yang ada dalam gambar tersebut? Asam atau basa? Dan apa namanya? Nah, melalui pelajaran ini, insya Allah kita akan coba mempelajarinya. Secara umum, teori asam basa adalah asam adalah zat yang memiliki sifat spesifik, mempunyai rasa asam, dan dapat merusak permukaan logam atau lantai marmer karena asam bersifat korosif. Asam bereaksi dengan logam dapat menghasilkan senyawa hidrogen dan dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan basa memiliki sifat spesifik, licin jika mengenai kulit karena dia bersifat kaustik, rasanya getir atau pahit, dan dapat merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Mungkin anak-anak pernah mengingat ketika di SMP pernah belajar tentang materi asam basa. Masih ingat dengan teori tersebut? Nah, untuk saat ini akan disediakan beberapa contoh percobaan menggunakan beberapa larutan, diantaranya air jeruk, larutan HCl, air kapur sirih atau CaOH2, air sabun dan larutan NaOH, serta larutan garam NaCl. Dan yang terakhir adalah air suling atau aquaris. Nah, kira-kira setelah kita lakukan percobaan menggunakan kertas lakmus, manakah larutan yang menurut kalian bersifat asam dan basa? Bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat hasil percobaan berikut. Karena di masa pandemi kita tidak bisa melakukan percobaan, maka Ibu menampilkan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian sebelumnya di kelas 11 yang semester tahun lalu ya. Dan ini adalah hasil percobaannya dari beberapa bahan atau larutan yang tersedia. Kemudian kita menggunakan indikator lakmus merah dan biru untuk menentukan apakah larutan bersifat asam atau basa atau netral. Nah, bisa kalian amati dari percobaan ini, hasil percobaan ini. Ya. Air suling ternyata ketika dicelupkan dengan lakmus merah tetap berwarna merah. Sedangkan lakmus biru tetap berwarna biru. Berarti tidak ada perubahan yang terjadi ketika dicelupkan kertas lakmus. Maka sifat larutan dari aquades atau air suling ini dia tidak berubah, maka disebut dengan netral. Kemudian contoh air jeruk. Air jeruk ketika dicelupkan kertas lakmus merah, dia tidak berubah warna, tetap merah. Tapi ketika dicelupkan lakmus biru ke dalam
air jeruk, maka lakmus biru berubah menjadi merah. Nah, ini indikasi bahwa air jeruk itu bersifat asam. Air sabun ketika diuji menggunakan kertas lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru. Dan ini menunjukkan bahwa air sabun bersifat basah. Nah, anak-anak bisa mengisi tabel-tabel yang kosong ini ya. Bisa memperkirakan apa sifat dari larutan garam, HCl, NaOH, dan CaOH. Oke, pada kesempatan ini ada teori yang menjelaskan tentang asam dan basa. Yang pertama kali adalah teori Arrhenius. Ini adalah sosok seorang Arrhenius, ya, seorang doktor bernama Svante Arrhenius dari Swedia. Beliaulah yang mengusulkan teori tentang asam basa dalam tesis doktoralnya di tahun 1884. Menurut beliau, yang dimaksud dengan asam adalah senyawa yang melepaskan H+ atau ion H+ dalam air. Contohnya, senyawa HCl ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+ plus Cl-. Dan ion H+ inilah yang menandakan bahwa senyawa ini bersifat asam. Atau senyawa HNO3 ketika dilarutkan dalam air yang menghasilkan ion H+ dan NO3-. Dan ion H+ inilah yang menunjukkan bahwa senyawa HNO3 ini bersifat asam. Kalau basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang melepaskan OH- atau ion OH- dalam air. Contohnya NaOH ketika dilarutkan dalam air dia terurai menjadi Na+ plus OH-. Nah, senyawa OH- inilah yang menunjukkan bahwa senyawa NaOH ini bersifat basa. Contoh yang kedua adalah amonium, NH4OH. Ketika dilarutkan dalam air, dia menghasilkan senyawa NH4+ plus OH-. Dan OH- inilah yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut bersifat asam. Tetapi teori dari Arrhenius ini ada beberapa kelemahannya, yaitu teori Arrhenius hanya berlaku untuk larutan dalam air saja. Ya, padahal ada beberapa senyawa yang tidak larut dalam air bahkan menghasilkan bukan hanya ion H+, yaitu proton atau H+ sesungguhnya tidak ada. Ya, yang ada adalah ion hidronium. Jadi ketika senyawa yang mengandung ion H+ dilarutkan dalam air, dia akan membentuk ion hidronium. Ya. Kemudian yang kedua, zat yang tidak mengandung H atau OH ada juga yang bisa menghasilkan H+ atau OH- jika dilarutkan ke dalam air. Contohnya adalah SO2 sulfit. SO2 ketika dilarutkan dalam air, dia bisa menghasilkan ion H+ plus HSO4-. Atau CaO, air kapur. CaO ketika dilarutkan dalam air, dia menghasilkan Ca2+ dan 2OH. Jadi ternyata ada beberapa zat ya yang tidak mengandung H+ atau OH-, ini juga bisa menghasilkan ion H+ ataupun ion OH-. Dan teori inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius. Oleh karena itu, pertemuan yang akan datang kita akan membahas teori asam basa menurut Bronsted, Lowry, dan Lewis yang akan menjelaskan tentang kelemahan daripada teori Arrhenius ini. Demikian penjelasan tentang teori Arrhenius. Terima kasih atas perhatiannya.